situasi normal baru ini untuk siap menghadapi ketidakpastian post-COVID-19. Ikuti perbincangan kami selama 1 jam ke depan dalam Creative Money bersama saya, Eliza Hasan. Ya pemirsa, bagaimana tetap cuan di new normal? Saya akan membahasnya bersama dengan para pakar di bidangnya. Sudah ada Muhammad Thorik, Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal OJK, Federica Widiasari, Direktur Utama PT Dana Reksa Sekuritas, serta Safir Senduk, Perencana Keuangan. Baik, terima kasih Pak Thorik, Pak Safir, dan juga Bu Kiki telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Saya ke Pak Thorik terlebih dahulu. Ini dalam kondisi seperti ini sebenarnya masyarakat mungkin mempertanyakan seberapa aman dan nyamankah investasi tentunya dalam kondisi saat ini? Tentunya ketika kita bicara investasi, OJK selalu berpesan kepada masyarakat untuk kemudian melihat sebenarnya kebutuhan dari masing-masing individu. Sebenarnya untuk apa investasi itu. Yang kedua juga perhatikan legalitas dari institusi yang menawarkan produk investasi tersebut, dan kemudian juga produk-produknya seperti itu. Termasuk juga pihak-pihak yang kemudian menawarkan investasi tersebut. OJK tentunya sampai dengan saat ini telah menyusun atau membuat sebuah regulasi-regulasi yang berorientasi sebenarnya untuk mengatur integritas pasar dan juga melindungi masyarakat, para pemodal. Baik, jadi sebenarnya kalau mau dibilang aman, sebenarnya sudah aman karena adanya regulasi OJK tersebut yang membuat akhirnya masyarakat bisa berinvestasi dengan aman, seperti itu ya Pak Thorik ya. Oke, saya ke Bu Kiki. Bu Kiki, ini kita tahu bahwa 2008 saat krisis keuangan global Anda berkarir di Bursa Efek. Nah, saat itu kita tahu bahwa IHSG terkoreksi 52% lalu, kemudian kita tahu setahun setelahnya ini menguat 80%. Nah, Anda melihat optimisme yang samakah dalam krisis kali ini, Bu Kiki? Memang dikatakan Mbak Elisa, setiap sehabis krisis itu pasti biasanya market akan rebound. Tetapi kan memang saat ini krisis yang kita hadapi ini berbeda dari krisis-krisis yang kita alami sebelumnya. Krisis 2008 kita tahu, krisis finansial, 98 dan sebagainya. Tapi saat ini adalah krisis yang dipicu oleh kesehatan. Dan kebanyakan orang yang masih hidup saat ini belum pernah punya experience bagaimana menghadapi pandemi ini, termasuk juga mereka yang bergiat di kegiatan investasi di pasar modal dan dunia keuangan ekonomi pada umumnya. Jadi memang faktor ketidakpastian sangat kental dalam suasana pandemi saat ini. Memang harapannya akan kembali normal walaupun new normal ketika nanti vaksin sudah ditemukan. Namun demikian, kalau kita saat ini melihat bagaimana penanganan situasi saat ini, baik oleh pemerintah Indonesia dan juga regulator-regulator terkait lainnya, cukup memberikan confidence Mbak Elisa bahwa kita on the good hand, dan dengan berbagai stimulus yang diberikan, ini cukup memberikan confidence terlihat dari ketika IHSG kita terkoreksi dari level 6.000 ke level 3.900, saat ini sudah kembali ke level 5.000, dan investing is about confidence juga. Artinya Bu Kiki bahwa ini sudah saatnya yang tepatkah kita untuk berinvestasi sebenarnya melihat hal ini? Saat yang tepat berinvestasi sebenarnya kemarin Mbak Eliza ya. It's a joke dalam arti kapan mulai investasi seharusnya sejak kemarin-kemarin gitu. Namun ada istilah juga better late than never. Karena investasi itu menurut saya bukan pilihan tetapi keharusan. Karena kita punya yang disebut faktor inflasi yang membuat kita semua yang paham sebaiknya melakukan investasi untuk menyiapkan masa depan kita, Mbak Eliza. Oke, nah better late daripada nggak sama sekali ya, seperti itu, dan never. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab ini Mas Safir, karena kita lihat lebih baik mungkin sekarang saatnya kita berinvestasi. Lalu tapi bagaimana sebenarnya portofolio keuangan di saat pandemi saat ini? Ini berapa sih sebenarnya porsi untuk hidup, paling tidak untuk membedakan hidup, tabungan, dan investasi? Ini kan yang selalu bingung tentunya terkait dengan portofolio dalam rumah tangga pasti ya, seperti hal ini Mas Safir.
Ya, saya membagi pengeluaran itu menjadi 4 ya. Jadi pertama itu adalah untuk bayar cicilan utang. Jadi berapapun income Anda, biasanya kebanyakan atau banyak sekali rumah tangga di Indonesia itu punya yang namanya cicilan utang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi, itu yang kedua. Tabungan dan investasi. Persennya nanti dulu ya. Ya. Jadi intinya adalah, ya sekali lagi yang pertama adalah cicilan utang, yang kedua adalah tabungan dan investasi, kemudian yang ketiga adalah premi asuransi, itu yang ketiga, premi asuransi. Tetapi kalau premi asuransinya ada unsur investasinya kayak unit link seperti itu, dia pindah ke sebelah atas, ke tabungan dan investasi. Kemudian yang keempat adalah biaya hidup. Jadi sekali lagi ada cicilan utang, ada tabungan dan investasi, ada premi asuransi, ada biaya hidup. Nah sekarang kita bicara persennya ya. Jadi cicilan utang itu sarannya itu adalah tidak lebih dari 30% income keluarga kita. Ya kalau misalnya kita punya penghasilan sebulan katakan 10 juta rupiah, cicilan utang sebaiknya nggak lebih dari 3 juta rupiah. Ya biasanya kalau masih 3.200.000 masih oke lah, 3,5 juta masih oke lah. Tapi intinya 30% itu udah termasuk untuk bayar cicilan ke bank, cicilan ke leasing mungkin, cicilan batik, cicilan sendal. Kalau kita kerja jadi karyawan mungkin kita utang ke teman, total cicilan utang itu nggak lebih dari 30% income kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi, itu paling minim, paling sedikit itu 10%. Ya, tapi kalau mau lebih cepat sejahtera itu naikkan jadi 30%. Beberapa orang ada yang bisa dia invest 50% dari income-nya itu ada. Tetapi kalau Anda bisa invest 70% dari income Anda, itu mungkin Anda tinggal sama mertua. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah premi asuransi. Jadi premi asuransi itu adalah 10%. Jadi kalau income Anda katakan 10 juta rupiah, maka premi asuransi itu 1 juta rupiah. Tetapi kalau premi asuransi itu ada unsur tabungannya, ada unsur investasinya, masukkan dia ke tabungan dan investasi. Itu yang ketiga itu premi asuransi 10%, dan ini dia biaya hidup itu 50%. Itu udah termasuk bayar sekolah anak, telepon, listrik, air dan lain sebagainya. Itu sebuah mungkin taktik atau trik yang bisa kita lakukan di saat seperti ini, apalagi harus ada tadi yang menarik adalah tabungan dan investasi bisa 10% sampai 30%. Nah, kemudian pertanyaannya kira-kira kemanakah dana ini yang harus diberikan atau diserahkan kemana, diinvestasikan kemana, apakah ke dana reksa atau saham-saham apa saja kah yang oke? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut terkait dengan hal ini. Pemirsa, kita akan kembali dalam Creative Money sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami dalam Creative Money dan masih bersama saya di sini masih ada Ibu Federica Widiasari, Direktur Utama PT Dana Reksa Sekuritas, dan kemudian Bapak Muhammad Thorik, Direktur Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, serta masih ada bersama kami Mas Safir Senduk, tentunya perencana keuangan yang sudah bergabung di segmen tadi di Creative Money. Kembali ke Bu Kiki. Bu Kiki, ini saham-saham apa sih yang aman dikoleksi, mungkin seperti itu, di saat pandemi saat ini? Ya, menarik sekali Mbak, sedikit menyambung yang disampaikan Pak Safir tadi ya. Sebenarnya investasi itu nggak seberapa besar income kita, tapi seberapa besar kita bisa disiplin untuk menyisihkan untuk investasi. Nah, kalau di pasar modal sendiri, kunci dari investasi tentu selalu ingat never put your eggs into one basket ya, selalu melakukan diversifikasi, termasuk juga ketika Anda melakukan investasi. Nah, investasi seperti apa itu kembali ke faktor risiko Anda sendiri. Anda tipe seperti apa, kemudian Anda di rentang usia berapa, itu tentunya juga akan sangat berbeda. Namun kalau spesifik Mbak tadi menanyakan di pasar modal seperti apa, saya bisa sampaikan kalau untuk investasi di pasar modal Anda bisa mencari yang instrumen yang seperti obligasi ya, bonds, government bonds seperti itu lebih risikonya sangat bisa diminimalisasi. Tetapi kalau Anda juga ingin mencoba hal yang lain seperti saham maupun reksadana, itu juga bisa dilakukan. Untuk saham sendiri saat ini memang kita sedang ada krisis atau pandemi COVID-19 ini. Kalau dari riset dari Dana Reksa Sekuritas, ada beberapa sektor yang cukup tahan terhadap goncangan saat ini. Kita melihat dari 3 faktor risiko. Yang pertama, risiko COVID-19 itu sendiri terhadap perusahaan dan juga sektornya. Kemudian yang kedua dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar, bagaimana mempengaruhi kinerja perusahaan dan juga sektornya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketahanan dari industri tersebut dalam situasi saat ini. Dari 3 faktor tersebut, kita melihat ada beberapa sektor yang cukup resilient ya terhadap situasi saat ini. Contohnya adalah consumer goods, kemudian telecommunication, telco, seperti itu Mbak. Jadi itu adalah sektor-sektor yang cukup tahan terhadap situasi saat ini. Tapi tentunya selain faktor melihat saat ini, investasi kan tidak dalam jangka waktu pendek ya. Kalau bisa investasi itu menengah panjang. Saran dari kami juga lihat fundamental perusahaannya. Anda harus tahu apa yang Anda beli, jangan ikut-ikutan. Cari saham-saham yang secara fundamental baik dan bisa Anda simpan untuk jangka waktu yang lama. Oke, jangan latah ya, karena orang beli ini semuanya pengen beli ini. Jadi lihat kembali sebenarnya fundamental dari saham-saham yang memang saat ini bergerak seperti itu dengan yang legal pastinya ya. Nah, ini cukup menarik. Saya kembali ke Mas Safir, dengar apa yang dikatakan oleh Ibu Kiki bahwa sebenarnya kita juga jangan melihat besarnya kondisi uang atau berapa persennya, tapi disiplin. Nah, ini kita juga tahu berdasarkan data atau survei McKinsey yang menyatakan bahwa setengah dari konsumen yang khawatir dengan pekerjaannya ternyata hanya memiliki tabungan kurang dari 4 bulan biaya hidupnya. Nah, ini seperti apa ini kalau kayak gini situasinya sebenarnya, Mas Safir? Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya sekarang itu konsumsi orang itu makin luar biasa. Saya ingat sekali 10-15 tahun lalu kita mungkin hanya melihat iklan-iklan di televisi, di koran dan lain sebagainya. Sekarang orang itu beriklan di sosial media. Setiap kali kita buka sosial media, mau Instagram misalnya, itu yang sangat hits itu setiap kali 4 postingan itu pasti ada iklan ya. Itu Instastory, setiap kali 4 story itu selalu ada iklan. Kayaknya seringkali dana emergency fund keluarga. Memang memang bisa dipahami. Ya. Oke, berarti ternyata sekarang dana emergensi itu yang akhirnya digunakan untuk tadi ya terhipnotis dengan iklan-iklan yang muncul saat ini. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Nah, ini yang juga berbahaya. Kita juga tahu sekarang terkait dengan investasi bodong. Nah, ini juga masyarakat juga tahu dengan saham-saham gorengan. Ini Pak Thorik nih. Pak Thorik, ini bagaimana masyarakat tentunya agar tidak terjebak dengan saham-saham gorengan atau investasi-investasi bodong ini. Lalu bagaimana tentunya kita aman dari investasi bodong ini? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Sebenarnya kalau dari kami, dari regulator, dari OJK itu selalu berpesan masyarakat ini harus memahami dulu sebetulnya, ya kan, produk-produk apa saja yang kemudian akan mereka pilih.
Jadi kata kuncinya adalah ketika kita memahami, kemudian kita mencari tahu, sehingga kita terliterasi. Ya, ketika kita sudah terliterasi, itu adalah langkah awal untuk melindungi diri kita. Jangan sampai kemudian kita nanti terperosok terhadap tawaran-tawaran investasi yang sebenarnya terlihat menjanjikan. Sekarang ini iklan-iklan di sosial media di mana-mana banyak sekali tawaran-tawaran investasi. Nah, disinilah masyarakat harus jeli, mencoba berhenti sejenak untuk memahami. Jangan sampai tergiur tawaran-tawaran investasi yang menjanjikan returns yang too good to be true lah. Jangan juga kemudian terjebak dengan janji-janji bahwa akan ada imbal hasil yang fix, misalnya seperti itu. Karena prinsip di pasar modal ada potensi keuntungan besar di situ, tapi kita juga harus pandai memanage risiko-risiko yang mungkin timbul. Karena produk investasi itu selalu melekat dua sisi itu. Ya, jadi masyarakat ini mesti paham bagaimana kemudian dari awal memilih misalnya pihak-pihaknya siapa nih yang menawari. Kemudian yang kedua, pilih produknya yang sesuai dengan profil diri kita, gitu loh. Misalnya kalau kita masih pemula, gitu kan, harusnya kemudian pilih produk-produk yang memang sesuai dengan pengetahuan kita. Sebelum kita memahami lebih dalam, misalnya produk-produk yang misalnya ya, kalau di pasar modal itu ada produk reksadana. Nah, reksadana ini kenapa kemudian ini cocok untuk pemula? Karena produk ini ada pihak yang kemudian mengelolanya secara profesional. Itu kira-kira. Kemudian ketika masyarakat sudah mulai paham, sudah mulai terliterasi, dia mampu membaca laporan keuangan, mampu mencerna kondisi perusahaan, baru boleh kemudian berinvestasi di saham tadi seperti itu kira-kira. Kalau kemudian ingin lebih safe lagi, tadi Bu Kiki juga sudah menyampaikan ada produk yang namanya surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, misalnya. Itu produk-produk yang kemudian cocok untuk kemudian bagaimana kita mendiversifikasi risiko. Tadi kan Anda katakan sebenarnya harus ada satu hal yang kalau memang ditawarkan ini harus masuk akal seperti itu. Kita banyak sekali melihat pihak-pihak yang menawarkan produknya dengan imbal hasil yang luar biasa. Nah, sebenarnya berapa sih batasannya yang masuk akal? Itu sebenarnya kan sangat relatif ya, besaran imbal hasil yang berapa yang pantas seperti itu. Sebenarnya nanti mungkin para praktisi nih Pak Safir Senduk dan Bu Kiki yang sudah terbiasa dengan mekanisme pasar seperti apa. Memang sangat relatif gitu kan. Ada orang berbicara misalnya batasan return yang lebih tinggi dari deposito itu sudah cukup, misalnya seperti itu ya kan. Ada yang ingin lebih seperti itu, tapi tentu kita harus menyadari ya kan, makin tinggi potensi keuntungan, di situ juga akan melekat potensi risiko. Artinya dia tidak kemudian keuntungan itu berdiri sendiri gitu loh. Kalau saya menghimbau kepada masyarakat mesti hati-hati. Bagaimana kemudian kita selain mengharapkan keuntungan, bagaimana kita memanage risiko. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Safir Senduk dan Bu Kiki, bagaimana kita membagi portofolio kita. Nah, itu adalah salah satu cara sebenarnya memitigasi risiko. Ini memang investasi apapun tetap ada risikonya sebenarnya yang pastinya harus kita pelajari terlebih dahulu ya terkait dengan hal ini. Kira-kira kita mau untung tapi jangan sampai buntung tentunya seperti itu. Kita akan kembali, pemirsa, Kreatif Money akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Creative Money. Ini saya tujukan kepada semua narasumber saya. Kira-kira kalau apa yang terlintas tentunya di benak Bapak Ibu ini kalau mendengar kata investasi. Ladies first mungkin ya, Ibu Kiki, silakan. Investasi menurut saya itu sebetulnya adalah secara sederhana kita menunda pengeluaran kita saat ini, kemudian kita kelola ya dana tersebut untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih di masa yang akan datang. Syukur-syukur bisa melampaui angka inflasi. Namun Mbak Elisa boleh menambahkan sedikit. Jadi investasi itu menurut saya yang pertama itu memang tadi menyambung yang disampaikan Pak Thorik, harus melihat apakah investasi itu legal atau tidak legal. Itu dulu. Seorang investor yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia harus tahu apakah itu investasi yang legal atau tidak. Nah, ketika investasi itu legal, misalnya dia masuk ke saham, reksadana, dan berbagai produk lainnya, perilaku si investor itu sendiri juga akan menentukan sukses tidaknya. Contohnya, sudah masuk ke sesuatu yang legal, pasar modal ya, ada regulatornya, dikelola dengan sedemikian baik. Tetapi perilaku dia sendiri, misalnya pilih saham ngawur ya, cuman karena rumornya, itu juga akan menentukan keberhasilan dia sendiri. Tapi yang utama tadi dasarnya adalah cari investasi yang legal dulu. Nah, kebanyakan masyarakat itu agak bingung mess up antara bukan rugi ya, turunnya nilai investasi karena misalnya lagi pandemi saat ini sangat normal ketika investasi seseorang itu mengalami penurunan, sangat normal, dan itu bukannya hilang, tetapi dengan berjalannya waktu nanti ketika ekonomi dan keuangan membaik, tentu investasinya akan juga membaik. Berbeda dengan kehilangan uang karena masuk ke investasi ilegal, dan itu mesti dipisahkan dahulu, Mbak. Jadi memang persepsi yang benar harus ditanamkan kepada masyarakat. Jangan bilang saya kejeblos saya rugi investasi, padahal itu bukan investasi tapi itu adalah penipuan. Jadi memang persepsi itu yang paling utama lah ya disamakan terlebih dahulu terkait dengan investasi. Nah, ini dia Mas Safir, ini Anda sendiri menanggapi atau apa arti mendengar kata investasi itu sendiri menurut Anda? Investasi adalah sebuah tindakan untuk mengembangkan aset yang Anda punya, dan aset itu bisa dua, jadi dia bisa berupa uang tunai maupun dia juga bisa berupa benda yang bisa disentuh seperti properti misalnya. Sebagai contoh, misalnya kalau Anda punya uang 25 juta rupiah, Anda ingin kembangkan 25 juta itu menjadi 30 juta rupiah dalam waktu setahun, maka apa yang Anda lakukan itu disebut sebagai sebuah tindakan investasi. Nah, dari situ kita mengenal ada yang namanya produk-produk investasi, ada saham, ada reksadana dan lain sebagainya. Dari situ biasanya kita masuk. Oke, nah kalau dari Pak Thorik sendiri, singkat saja, ini satu kalimat dari Anda. Menurut Anda investasi apa, Pak? Iya, kalau saya adalah investasi adalah bagaimana kemudian mengembangkan aset-aset kita yang idle sehingga dia mempunyai manfaat ekonomi. Itu kebetulan yang ada di benak saya, sehingga dia punya dampak terhadap ekonomi masyarakat. Oke, tapi dari Anda sendiri kira-kira masukan tentunya, kira-kira produk-produk investasi apa yang aman, yang bisa dilakukan oleh pemula ataupun yang mungkin sudah expert saat ini, yang bisa tentu menghasilkan keuntungan di masa pandemi ini, Bu? Mbak, yang paling aman adalah Anda melakukan diversifikasi ya. Jadi jangan pernah investasi Anda di satu tempat aja, itu sangat berisiko. Tapi kalau secara instrumen sendiri, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu pasti aman ya. Karena kan pemerintah ya tidak mungkin default seperti itu. Yeah. Kemudian yang reksadana, Mbak, reksadana itu juga tadi sudah dijelaskan Pak Thorik secara sekilas, tapi juga harus dilihat MI-nya siapa, Mbak, manajer investasinya siapa, apakah kredibel tidak. Terus kemudian reksadana tersebut apa underlying-nya, apa saham-saham apa yang dibeli, instrumen-instrumen apa yang dibeli, itu juga Anda sebagai investor juga harus tahu apa isinya. Jangan sampai dibelikan saham-saham yang fluktuatif, yang ya baru saja terjadi kejadian juga beberapa MI yang produknya kemudian diberhentikan oleh otoritas. Yeah. Kemudian kalau saham juga lihat secara fundamentalnya baik seperti apa, dan juga lihat sektornya. Jadi kalau bisa untuk saham sendiri juga Anda melakukan diversifikasi.
cari saham-saham, Anda milikilah saham-saham yang akan selalu bagus di situasi apapun. Jadi misalnya situasi saat ini sektornya seperti apa. Nanti ketika situasi berubah, sektor-sektor apa yang kemudian akan mampu memberikan return yang terbaik seperti apa. Nah, itu memang harus dipelajari Mbak Eliza. Jadi memang investasi juga harus Anda menginvestasikan waktu Anda untuk mempelajari tentang investasi itu sendiri. Oke. Mas Safir, ini balik lagi, ini kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, mungkin banyak yang memilih untuk karena nggak mau ribet ya, cari aman, udah deh saya investasi emas saat ini harganya begitu tinggi seperti itu, dan banyak yang akhirnya mungkin cari-cari yang lain deh, yang nggak mau juga karena pada takut dengan saham-saham gorengan, terus udah gitu dengan hal-hal yang mereka mungkin tidak ketahui secara pasti. Nah, tanggapan Anda? Kita harus tahu dulu bahwa yang pertama, yang namanya investasi itu ada dua macam. Jadi yang pertama adalah investasi yang memberikan hasil berupa pertumbuhan. Jadi kalau kita beli emas harga katakan 900.000, kemudian kita berdoa, ya Allah nanti tolong harga emasnya naik ya. Jadi 1-2 bulan kemudian harganya naik jadi 1 juta. Itu namanya pertumbuhan ya. Saham juga begitu, di mana saham itu ada saham kita beli harga 5.000, jual harga 6.000, itu pertumbuhan. Ada juga investasi yang disebut dengan nama pendapatan tetap. Jadi kalau kita masukin uang ke situ, nominalnya nggak akan berkurang, tapi kita malah dapat pendapatan tetap. Contoh deposito misalnya, atau properti tapi yang disewakan. Atau ketika kita beli saham tapi kita dapat dari saham itu, maka saham itu juga memberikan pendapatan tetap. Jadi intinya ada investasi yang memberikan pertumbuhan, bahasa Inggrisnya istilahnya kita kenal dengan istilah growth income investment. Ada juga investasi yang memberikan pendapatan tetap, namanya fixed income investment. Nah, saya akui memang salah satunya bahwa saham adalah investasi yang paling banyak bisa memberikan kelebihannya cukup banyak. Kenapa? Karena saham itu kita bisa prediksi, lumayan kita bisa prediksi. Saya kasih contoh Mbak Elisa. Bisa gini, ketika ekonomi lagi bagus, orang beli mobil ya. Tapi ketika ekonomi lagi turun atau pandemi sekarang, orang mulai mengurangi beli mobil. Jadi kita bisa lihat, oh berarti saham otomotif oke lah gitu ya. Tapi ekonomi mau naik, mau turun, orang tetap mandi. Dan ketika dia mandi, dia pakai sabun dan shampoo. Berarti tadi dibilang Bu Kiki benar juga ya, bahwa consumer goods itu mantep banget. Nah, tinggal consumer goods itu kan ada banyak tuh namanya, emitennya banyak. Nah, kita bisa lihat dia laba apa enggak. Nah, itu untuk melihatnya adalah kita butuh kalian membaca laporan keuangan. Jadi saran saya adalah, kalau kita ingin berhasil di saham, belilah, kita harus belajar baca laporan keuangan, belajar baca rasio, segala macam, untuk kita bisa memilih perusahaan mana yang mungkin dia layak untuk dibeli sahamnya, seperti itu. Setelah nomor 1 kita pelajari sektornya, kita pelajari laporan keuangannya, kita lihat BOD-nya, pernah punya cacat nggak di masa lalu dan lain sebagainya. Tapi Mbak Elisa, kalau Anda males baca laporan keuangan, males baca buku keuangan, males lihat berita males baca koran dan lain sebagainya, Anda nggak cocok beli saham. Saya sarankan Anda beli reksadana aja. Kenapa? Karena pada dana, uang Anda diserahkan kepada pihak ketiga, Anda tinggal terima reportnya aja. Nah, ini dia yang menarik, pihak ketiga sebenarnya. Tapi kita juga tahu banyak juga pihak ketiga yang menyalahgunakan, atau banyak akhirnya yang kita tahu kasus terbaru ini ternyata banyak yang tidak tahu terkait dengan sebenarnya apa sih fungsi dari pihak ketiga ini atau manajer investasi ini. Kita akan membahasnya, nanti saya mau nanya langsung nih sama Pak Thorik. Saya jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Creative Money.
Kembali bersama kami dalam Creative Money dan kita masih bersama dengan narasumber-narasumber saya, masih dengan Ibu Kiki, Pak Thorik dan juga Mas Safir. Saya ke Pak Thorik, tadi kita membahas mengenai pihak tiga. Sempat dikatakan oleh Mas Safir Sanduk ini bahwa kita juga tahu sekarang banyak juga kasus-kasus yang akhirnya disebabkan karena pihak ketiga ini, salah satunya dengan manajer investasi, tapi salah satu sisinya juga karena banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya fungsi dari manajer investasi ini. Kalau di industri pasar modal itu ada perusahaan sekuritas namanya, perusahaan efek lah ya kita bilangnya, kalau di undang-undang kita disebutnya perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini terdiri dari berbagai macam. Ya kan, ada sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek seperti perusahaannya Bu Kiki nih, itu dia kategori perusahaan efek yang menawarkan jasa sebagai perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek itu adalah pihak yang membantu masyarakat untuk bertransaksi saham di bursa. Karena dia nanti juga harus menjadi anggota bursa. Kemudian ada yang disebut dengan perusahaan efek itu yang bertindak sebagai manajer investasi. Nah, perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi adalah perusahaan efek yang kemudian membantu masyarakat pemodal untuk mengelola dananya untuk diinvestasikan pada portofolio efek. Jadi manajer investasi itu bertindak sebenarnya atas nama dan untuk kepentingan investor. Itulah yang kemudian banyak orang menyarankan ketika misalnya seorang pemodal pemula yang belum terlalu memahami bagaimana seluk-beluk di pasar modal, bagaimana membaca laporan keuangan dengan baik, bagaimana kemudian memilih portofolio yang baik, bagaimana manage risiko, maka dia dapat kemudian datang ke manajer investasi untuk meminta bantuan. Biasanya manajer investasi itu punya produk-produk yang ditawarkan, produk investasinya itu kita sebut sebagai reksadana. Itu adalah produk investasi yang ditawarkan oleh manajer investasi. Jadi dia adalah produk investasi kolektif dari masyarakat pemodal yang kemudian nanti dananya itu dikelola oleh sang manajer investasi tadi untuk dibelikan portofolio efek. Nah, portofolio efeknya ini bisa macam-macam. Bisa saham di dalamnya, bisa obligasi, bisa ditempatkan di pasar uang juga, di deposito, kira-kira seperti itu. Dan juga ada produk-produk yang kalau misalnya masyarakat memiliki preferensi syariah, dia juga ada reksadana syariah. Pesan kami di OJK, lihat legalitas institusinya itu. Jangan sampai dia mengaku-ngaku manajer investasi tapi dia tidak berizin. Itu. Jadi, caranya bagaimana nih? Caranya bagaimana Pak Thorik untuk tahu bahwa atau untuk melihat itu? Ya, masyarakat bisa kemudian mengunjungi websitenya OJK di www.ojk.go.id. Di situ nanti ada, atau bisa juga telepon ke call center kami di 157. Ya, nanti itu pasti dilayani. Terbuka 24 jam. Kira-kira seperti itu. Oke, call centernya 157 24 jam. Bu Kiki, ini menajamkan apa yang tadi Anda katakan terkait dengan jangan taruh semuanya di satu keranjang. Lalu bagaimana, ini konkretnya bagaimana kita memecahkannya itu, Bu? Ya. Tadi sebetulnya dari Pak Safir udah sangat komprehensif ya menyampaikan, karena selain saya sebagai bergerak di dunia investasi pasar modal, saya juga seorang ibu rumah tangga, Mbak Eliza. Jadi yang disampaikan tadi itu sangat kontekstual dan saya yakin dialami oleh hampir semua keluarga ya di dunia ini ya. Jadi menurut saya kemampuan seorang ibu atau istri atau ibu rumah tangga mengelola keuangan keluarga itu sangat menentukan tingkat kesejahteraan keluarga, Mbak. Jadi memang kan pendapatan itu terbatas ya, Mbak ya. Pendapatan itu terbatas. Jadi atau penghasilan itu terbatas. Jadi bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ngikutin pengeluaran itu nggak ada habisnya. Jadi memang kita harus disiplin seberapa besar kita harus pengeluaran. Utamakan pengeluaran yang memang harus keluar dulu, misalnya bayar listrik, bayar tagihan-tagihan seperti itu. Kemudian untuk cicilan, Mbak, cicilan kalau bisa cicilannya yang produktif ya, yang berupa aset, misalnya kita KPR rumah atau beli apartemen ya,
Untuk misalnya untuk kayak kendaraan itu kalau saya dari dulu ya cukuplah punya ya, tapi nggak usah saya koleksi karena itu bukan good investment, karena begitu harga keluar dari dealer tuh pasti harganya akan turun. Kemudian untuk milih asuransi ya, kemudian apa yang lainnya juga itu perlu kecermatan, ketelitian dan pengetahuan juga. Harus hati-hati secara hubungan personal, misalnya sudah benar perusahaan sekuritasnya terdaftar ya, tetapi Anda harus bertanggung jawab terhadap investasi Anda sendiri. Artinya jangan juga menyerahkan kepada si apa yang salesnya misalnya seperti itu. Anda harus cek trade convo-nya seperti apa, laporan bulanan yang disampaikan oleh sekuritas seperti apa. Anda cek kepemilikan Anda di KSEI, kan ada fasilitas akses, di mana investor bisa ngecek sendiri kepemilikan dia baik berupa saham, kemudian reksadana, itu bisa dicek sendiri. Jadi jangan juga menyerahkan tanggung jawab itu pada orang lain. Yang penting saya udah nyuruh dia seperti itu, nggak bisa. Jawab itu ada di diri Anda sendiri, dan itu akan sangat menentukan sukses tidaknya investasi Anda. Dan saya juga sampaikan Mbak Eliza, untuk kesejahteraan kita itu kan ada dua hal kalau menurut saya. Yang pertama dari pendapatan kita, entah kita sebagai presenter TV, sebagai orang kantor dan sebagainya. Yang kedua hanya bisa dari investasi. Ya, lakukan diversifikasi. Kalau saya datang dari dunia investasi saham ya, saham itu juga memberikan banyak sekali potensi ya, keuntungan yang cukup baik ya, seperti misalnya mendapatkan dividen ketika Anda berinvestasi di perusahaan yang kemudian membagikan keuntungannya, atau mendapatkan capital gain, yaitu selisih ketika Anda Anda beli dengan harga saat Anda jual. Tetapi lagi-lagi semua kembali ke Anda sendiri. Apakah Anda pintar memilih sahamnya? Apakah Anda cermat kapan saat beli, kapan saat jual? Atau Anda bagaimana perilaku Anda dalam berinvestasi itu yang akan menentukan sukses tidaknya Anda sebagai seorang investor. Cermat ya, melihat saham-saham yang memang atau kapan saat dibeli dan dijual, bisa dikatakan seperti itu ya Bu Kiki ya. Oke, saya ke Mas Safir. Mas Safir, tadi di awal Anda katakan terkait dengan asuransi di sini. Ini ada asuransi yang asuransi tok sendiri, ada juga asuransi yang digabung dengan investasi. Nah, sebenarnya lebih baik yang mana sih atau seperti apa? Nah, kita akan bahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money. Karena semua harus disesuaikan dengan profil mereka masing-masing. Balik ke kita sendiri ya, profil kita sendiri itu yang menjadi kuncinya ya. Oke, baik. Nah, kiat-kiat investasi yang jitu tentunya agar masyarakat tetap bisa dapat cuan ya di saat kondisi ekonomi saat ini. Dari Anda, Bu Kiki? Ya, mungkin closing statement dari saya, Mbak. Saya meminjam pepatah yang dikatakan oleh salah satu orang terkaya di dunia yang sukses dari pasar modal juga. If you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Artinya kalau kita dilahirkan memang kita nggak punya apa-apa ya bukan salah kita. Tapi kalau di hari tua kita, di akhir hayat kita nggak punya apa-apa, tentu ada salah manajemen dari mungkin selama ini penghasilan yang kita terima. Nah, investasi menurut saya
bukan suatu pilihan tapi suatu keharusan karena kita menghadapi yang dinamakan dengan inflasi itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat harga-harga melambung tinggi ya, baik itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan lain-lain itu harga luar biasa. Nah, bagaimana kita yang misalnya kita punya anak yang nanti untuk sekolah, kuliah seperti apa, kita harus menyiapkannya dari sekarang. Dan menurut saya kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya akan sangat menentukan kesejahteraan dia dan keluarganya di masa yang akan datang. Nah, untuk melihat bagaimana peluang ya, banyak baca ya, banyak ngobrol dengan orang-orang yang produktif ya, kemudian banyak mengamati ya. Tadi Pak Safir misalnya mencontohkan tentang bagaimana saham-saham apa. Misalnya kalau kita lihat, oh jalanan macet, berarti saham tertentu doing very well ya. Saham-saham tertentu yang sangat defensif, misalnya walaupun krisis orang tetap mandi 2 kali sehari, tetap sikat gigi, tetap apa. Nah itu saham apa sih gitu ya. Jadi biasakan untuk berpikir kritis terhadap situasi yang kita lakukan. Dan saya yakin investor yang cerdas ya akan selalu bisa mengambil keuntungan dari setiap situasi yang ada. Oke, terakhir dari Anda Pak Thorik. Ya, baik. Saya juga akan mengutip sebuah pepatah ya. Pepatahnya seperti ini. Saving is good, but investing is smart. Ya, jadi kita nggak cukup menabung saja. Menabung itu bagus. Jadi kita menabung, ya kan. Tapi berinvestasi itu adalah cara cerdas. Artinya kita harus membagi aset kita dalam alokasi aset. Ya kan. Selain menabung, kita juga berinvestasi. Kemudian yang kedua, ada kata kunci, investing is smart. Ya kan, investasi adalah cara cerdas. Oleh karena itu, masyarakat ini harus cerdas. Harus kemudian belajar memahami dulu kira-kira bagaimana cara berinvestasi yang baik. Nah, saya di OJK ini juga ada beberapa tips dalam berinvestasi, ya kan? Ya. Yang pertama tentunya masyarakat ini jangan terlalu cepat tergiur dengan janji-janji keuntungan yang tidak wajar. Biasanya itu orang-orang menawarkan investasi dengan imbal hasil yang ya too good to be true lah ya. Nah ini jangan tergiur, pertama itu. Yang kedua, pastikan orang atau pihak atau perusahaan yang menawarkan investasi itu memiliki izin yang sesuai dengan lembaga berwenangnya. Misalnya kalau payment system harus ke BI, kalau investasi harus ke OJK, kalau komoditi harus ke Bapepti, kalau koperasi harus ke Kementerian Koperasi, ya kan? Itu harus cerdas loh, masyarakat harus memilih dan memilah kira-kira seperti apa. Kemudian yang ketiga, perlu diperhatikan juga bahwa surat izin usaha atau SIUP itu bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat atau pengelolaan investasi. Jadi masyarakat itu jangan mudah terkecoh dengan misalnya pihak menunjukkan SIUP. Baik, saya sedikit saja Mbak Safir, dari Anda closing statement. Oke, yang paling penting juga Mbak Elisa adalah diversifikasi ya. Jangan taruh banyak telur di satu keranjang, saya setuju. Tapi juga jangan lupa bahwa kalau keranjangnya terlalu banyak, kita repot bahwa tangan kita cuma 2. Jadi saran saya adalah fokus, tapi fokusnya adalah kenapa saya bilang fokus? Karena Bruce Lee pernah bilang begini, saya tidak pernah takut pada orang menguasai 10.000 jurus. Saya hanya takut pada orang menguasai 1 jurus tapi melatihnya 10.000 kali. Artinya apa? Artinya adalah kalau orang itu melatih jurus 10.000 kali, mereka pasti sudah sangat jago. Dengan kita fokus hanya ke beberapa, nggak 1 juga, tapi juga jangan terlalu banyak, hanya 3 saja, kita bisa lebih cepat mendalami produk investasi tersebut, sehingga besoknya kita akan makin pintar. Oke, fokus ya sebenarnya ini, karena memang tadi balik lagi yang saya dapatkan bahwa investasi ini bukan pilihan, tapi investasi adalah sebuah keharusan dan tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi, karena saatnya sekarang kita berinvestasi ya untuk mendapatkan cuan. Terima kasih kepada Pak Thorik atau Muhammad Thorik dan Ibu Kiki Widiasari serta Mas Safir Senduk. Semoga tentunya kita semua tetap sehat, tetap cuan di masa pandemi ini ya. Ya pemirsa, demikian Creative Money kali ini. Ikuti terus Creative Money supaya uang Anda bisa bekerja untuk Anda. Sampai jumpa.